Anak kecil yang dilempar ke sumur oleh saudara-saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain kisah Nabi Muhammad, salah satu kisah Nabi dalam Al-Quran yang terkenal adalah kisah Nabi Yusuf. Difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam bercerita tentang keteladanan Nabi Yusuf yang tetap bersabar meski saudara-saudaranya iri dan dengki kepadanya. Selain mengenalkan anak pada nabi-nabi dalam agama Islam, mendongengkan kisah Nabi Yusuf singkat juga sangat bermanfaat untuk mengajarkan anak nilai-nilai keteladanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub, memiliki saudara berjumlah 11. Nabi Yusuf dianugerahi ketampanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saudara-saudaranya merasa iri. Apalagi Nabi Yusuf adalah putra kesayangan ayahnya. Kasih sayang Nabi Yakub bertumpah ruah untuk Nabi Yusuf, maka bertambah-tambahlah kedengkian dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, "Wahai ayah, tadi malam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku." Mendengar cerita Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub berpesan kepada Yusuf agar tidak memberitahukan mimpinya itu kepada siapapun, sebab menurut Nabi Yakub, mimpi itu artinya kelak Nabi Yusuf akan menjadi orang besar, dimuliakan Allah, serta diangkat menjadi Rasul Allah. Namun, tanpa sepengetahuan mereka berdua, ternyata ada salah satu saudara Nabi Yusuf yang mendengarkan perbincangan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Ke-11 saudara Nabi Yusuf kemudian berembuk. Mereka berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf selama-lamanya. Kali ini, kecemburuan mereka kepada Nabi Yusuf sudah sampai pada puncaknya. Lalu mereka pun bersepakat untuk membuang Nabi Yusuf. Saudara-saudara Yusuf membujuk Nabi Yakub agar diperbolehkan mengajak Yusuf berjalan-jalan. Padahal sebenarnya ini hanyalah dalih mereka agar bisa melenyapkan Yusuf. Awalnya Nabi Yakub tak mengizinkan. Ia khawatir akan keselamatan Nabi Yusuf. Ia takut saudara-saudara Nabi Yusuf tidak bisa menjaga Nabi Yusuf. Akan tetapi, saudara-saudaranya tidak menyerah untuk membujuk Nabi Yakub. Mereka berkata, "Jangan engkau takut, wahai ayahku. Kami adalah orang-orang kuat. Kami pasti bisa menjaga Yusuf." Akhirnya, dengan berat hati, Nabi Yakub mengizinkan mereka membawa Yusuf pergi. Sampai di tengah perjalanan, dibuanglah Nabi Yusuf ke dalam sumur. Tak cukup sampai di situ, saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian mengambil baju Nabi Yusuf. Diusapkannya darah binatang ke baju itu, lalu dibawanya pulang di hadapan ayahnya. Mereka mengabarkan berita kepada Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf mati diterkam singa. "Ayah, ternyata benar apa yang engkau katakan. Kami telah lengah menjaga Yusuf. Yusuf telah mati diterkam singa. Ini bukti bajunya." Mendengar berita tersebut, Nabi Yakub pun amat bersedih. Ia menangis tersedu-sedu. Saking lamanya ia menangis sampai kedua matanya menjadi buta.
Nabi Yusuf yang masih ada di dalam sumur masih tetap hidup berkat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ada sekelompok saudagar dari Mesir yang melewati sumur Nabi Yusuf tadi. Mereka berniat menimba air dari sumur. Betapa terkejutnya mereka ketika timba itu ditarik, ada seorang pemuda yang ikut tertarik ke atas. Dialah Nabi Yusuf. "Wahai Tuan, ternyata seorang pemuda, ini bisa kita jual." Yusuf pun lalu dijual dengan harga 2 dirham. Lalu sampailah Nabi Yusuf ke tangan Raja Al-Aziz, raja kaya raya yang akhirnya memungut Nabi Yusuf. Dibawanya Yusuf pulang ke rumah Raja Al-Aziz, lalu ditunjukkan kepada istrinya Julaiha. Raja Al-Aziz berkata pada istrinya, "Rawatlah anak ini, biarkan dia tinggal di sini. Barangkali dengan hidup di sini, ia bisa bermanfaat." Bertahun-tahun tinggal di rumah Raja Al-Aziz yang adalah seorang penguasa Mesir. Semakin ia tumbuh besar, semakin tampaklah ketampanan Nabi Yusuf. Ketika ia menginjak usia 18 tahun, Julaiha mulai jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Julaiha lalu jadi senang menggoda-goda Yusuf, meski sebenarnya Yusuf juga tertarik pada Zulaiha. Tapi Nabi Yusuf tidak sedikit pun meladeni godaan Julaiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Yusuf agar ia mampu menahan nafsunya. Melihat Yusuf yang tak bergeming, Julaiha pun marah. Julaiha memfitnah Nabi Yusuf, bahkan sampai dimasukkan ke penjara. Ia dipenjara sampai berusia 27 tahun. Suatu ketika, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk, serta 7 tangkai yang hijau dan 7 tangkai yang kering. Raja gelisah, apa arti mimpinya itu? Para ahli tafsir mimpi pun tak mampu mengartikan mimpi sang raja. Kemudian ada seorang budak yang mengatakan pada raja agar raja datang kepada Nabi Yusuf, sebab Yusuf adalah orang yang pandai menafsirkan mimpi. Maka raja pun datang menemui Yusuf dan menceritakan mimpinya. Mendengar cerita tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam pun berkata, "Akan tiba zaman 7 tahun masa subur penuh makanan. Tapi setelah itu akan datang 7 tahun masa sulit atau paceklik. Jadi, simpanlah hasil panen untuk persediaan sebelum masa paceklik itu tiba." Atas kemampuannya menafsirkan mimpi sang raja dan memprediksi kondisi kerajaan, Nabi Yusuf lalu diangkat menjadi bendahara kerajaan Mesir. Bersamaan dengan itu, lalu terbongkarlah tipu daya Julaiha yang dulu pernah memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya, orang-orang pun mengetahui bahwa sebenarnya Julaiha lah yang menggoda Nabi Yusuf lebih dulu, bukan Nabi Yusuf yang menggoda Julaiha. Suatu hari di musim kemarau, keluarga Nabi Yakub dan saudara-saudara Yusuf kehabisan persediaan makanan. Mereka pun pergi ke Mesir untuk meminta bahan makanan dan ditukar dengan emas. Nabi Yusuf terkejut melihat kedatangan saudara-saudaranya itu. Akan tetapi, saudara Nabi Yusuf tidak mengenali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun berpesan kepada mereka, "Jika suatu hari persediaan makananmu habis lagi, datanglah kemari, tapi bawalah Benyamin." Benyamin adalah adik bungsu Nabi Yusuf yang baik. Saudara-saudara Nabi Yusuf terkejut bagaimana Yusuf bisa tahu tentang Benyamin, tapi mereka menurut saja.
Ketika persediaan makanan keluarga Nabi Yakub habis lagi, mereka tak punya pilihan agar mendapat makanan dari kerajaan Mesir. Mereka harus datang membawa Bunyamin. Meski dengan berat hati, mau tak mau Nabi Yakub pun mengizinkan Bunyamin dibawa ke ibu kota Mesir. Sesampainya di Mesir, bertemulah mereka dengan Nabi Yusuf kembali. Nabi Yusuf sangat gembira bisa melihat adiknya lagi. Untuk menahan Bunyamin agar tak ikut pulang, Yusuf lalu memasukkan piala emas ke dalam karung makanan milik Bunyamin. Bunyamin lalu ditahan dan ditangkap oleh tentara Mesir, lalu diserahkan pada Nabi Yusuf. Benyamin sangat ketakutan, tapi Nabi Yusuf memeluknya sambil berkata, "Jangan takut, aku Yusuf." Bunyamin pun terkejut sekaligus sangat bahagia. Akhirnya bisa kembali bertemu Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf lalu pulang ke rumah dan mengabarkan pada Nabi Yakub bahwa Bunyamin ditangkap di Mesir. Akan tetapi Nabi Yakub malah berkata, "Aku mencium bau Yusuf. Aku yakin Yusuf masih hidup. Kembalilah lagi kalian ke sana." Mereka pun menurut. Datanglah mereka ke Mesir lalu menemui Yusuf. Melihat kedatangan mereka, Yusuf pun berkata, "Masih ingatkah kalian denganku? Ingatkah kalian memasukkan aku ke dalam sumur? Akulah Yusuf. Sekarang pulanglah kalian, bawa gamisku ini, lalu gosokkan ke kedua mata ayah, agar ia bisa melihat kembali. Bawalah ayah dan ibu tiriku kemari." Akhirnya, setelah Nabi Yakub bisa melihat lagi, ia pergi ke Mesir bersama istri dan ke-11 anak-anaknya untuk menemui Nabi Yusuf. Sesampainya di istana, Nabi Yakub terkesima karena melihat Nabi Yusuf sudah menjadi petinggi istana. Ia dan keluarganya pun hormat kepada Nabi Yusuf.